dan tentu ini akan kita carikan mekanismenya dalam rangka untuk penyaluran aspirasi. Saya pikir karena ini nanti setengah dua, kebetulan akan ada rapat paripurna membahas beberapa agenda. Saya langsung persilahkan saja kepada masing-masing perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan, Pak. Siapa yang mau lebih awal? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya perkenalkan diri bahwa kami di sini berenam rombongan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau disebut GMBI. Saya Ari Mulya Subagja, Saudara Fidelis Giawa, Saudara Budi Ramadhanus, Saudara Dewa Hidin, di belakang ada Setia Bambang Irawan, dan Saudara Ganda Permana. Menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi berkaitan dengan diadakannya pembahasan RUU tentang haluan ideologi Pancasila. Kami dari GMBI menilai bahwa ini sangat fatal. Seolah-olah Pancasila ini akan didegradasi nilainya. Tidak sebagai dasar negara lagi kalau ditempatkan dalam bentuk undang-undang. Lalu Pancasila yang tempatnya ada di dalam pembukaan undang-undang dasar ini nantinya akan setara dengan produk hukum. Padahal Pancasila ini adalah sumber daripada segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Ini yang kami keberatan. Adapun setelah kami juga berbincang dengan beberapa partai politik di Jawa Barat, katanya ini hanya untuk penguatan lembaga BPIP sebagai lembaga yang mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau untuk penguatan BPIP, kenapa hanya di undang-undang? Dulu, tahun 78, TAP MPR yang dipakai untuk menguatkan Eka Prasetya Pancakarsa, yang sudah dicabut tahun 98 pada saat reformasi. Nah, kalaupun ini untuk menguatkan itu, tempatnya adalah TAP MPR. Itu pandangan kami, sehingga Pancasila ini tetap dimuliakan bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, falsafah hidup bangsa. Sehingga kita merasakan hari ini setelah Eka Prasetya dicabut, Eka Prasetya Pancakarsa, P4, PP7, dan lain sebagainya dicabut dari 98, hari ini kami merasakan asing di negeri sendiri. Seolah-olah Pancasila ini tidak berfungsi, hanya ada lambangnya, burung Garuda, ada teksnya, tapi tidak menjadi pola hidup bagi bangsa Indonesia. Kami menghendaki Pancasila ini tetap dan tidak ada hentinya sampai akhir dunia kalau mungkin, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, dasar negara dan juga ideologi. Kami GMBI tidak menganut dan tidak menginginkan ideologi yang ke kiri-kirian ataupun ideologi yang ke kanan-kanan. Karena Pancasila ini sudah final oleh para pendiri bangsa dan negara. Dan kami menilai bahwa tidak ada haknya DPR RI mengutak-ngatik Pancasila. Karena DPR RI bukan pendiri bangsa dan pendiri negara. Justru kita hari ini ke depan meneruskan apa yang menjadi cita-cita proklamasi. Bagaimana kita sebagai generasi penerus bisa membawa bangsa ini menuju ke dalam pintu, bukan pintu gerbang lagi, tapi ke dalam rumah kemerdekaan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun di sini kami menuliskan makalah dengan 7 akar masalah. Lalu ada tuntutan kami yang akan saya
bacakan. Tuntutan aja Pak ya. Oke. Pertama, tuntutan dan pernyataan sikap. Atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, maka kami dari LSM GMBI mendesak agar DPR RI menghentikan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan atau penggantinya yang memiliki substansi yang sama, serta membubarkan panitia kerja RUU HIP atau sebutan lainnya. 2. LSM GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, menilai bahwa pengundangan nilai-nilai Pancasila berarti mempersempit ruang lingkup keberlakuan Pancasila dalam aspek tertentu saja yang diatur dalam RUU tersebut. Padahal sesungguhnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus menjadi roh dari semua peraturan perundang-undangan. 3. Yang jauh lebih penting dilakukan saat ini adalah revisi terhadap seluruh peraturan perundangan yang tidak mengacu kepada Pancasila. Tidak hanya mengacu pada Pancasila, tapi Pancasila yang anti penjajahan ini harus jelas. Sehingga berbagai produk hukum ini mengacu kepada Pancasila yang anti penjajahan. Yang hari ini, belasan tahun ini hilang. Yang tidak berpihak kepada rakyat, diantaranya dalam penguasaan sumber daya agraria, sumber daya mineral, sumber daya alam lainnya, termasuk sumber daya manusia. 4. Untuk tersosialisasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga bangsa, maka diperlukan keteladanan dari penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah tercermin dari sikap aparatur penyelenggara negara. Untuk itu diperlukan satu panduan perilaku, sikap, dan mental aparatur yang Pancasilais. Solusi untuk membumikan Pancasila dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan lembaga yang tugasnya mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang pembentukannya melalui ketetapan MPR, oleh karena MPR merupakan lembaga negara yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Tapi hari ini bukan lembaga tertinggi negara, jadi tidak ada kedaulatan saya kira di situ. Yang kedua, kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia, sehingga MPR ditempatkan kembali menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kembalikan kedudukan Presiden sebagai mandataris MPR yang diberi tugas dan kewajiban menjalankan amanat proklamasi 17 Agustus 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, terakhir, kembalikan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan MPR RI sebagai arah tujuan bangsa Indonesia menapaki kehidupan berbangsa bernegara untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya kira sementara itu bisa kita nanti lanjutkan dengan dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya silakan perwakilan dari NKRI ya. GBN ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya lah maka kita bisa berkumpul bersama untuk saling memberikan masukan demi kemajuan dan demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Tadi sudah disampaikan, saya rasa mungkin umumnya relatif hampir sama ya. Cuma saya melihatnya adalah tolonglah bapak-bapak sebagai generasi penerus yang sering diucapkan oleh para pemimpin kita, baik presiden, baik Ibu Megawati maupun segala macam, jangan lupakan sejarah. Nah, justru kita kadang-kadang lupa sejarah. Nah, ideologi negara ini waktu sebelum kita proklamasi didebatkan oleh para pendiri bangsa negara lewat BPPIPKI maupun PPPKI. Semua
berdebat semua yang intinya terutama dari 3 pembicara, Yamin, terus Pak ya, siapa yang ketuanya itu, Supomo dan Soekarno. Nah, setelah didebatkan demikian rupa, maka akhirnya dibentuklah panitia 9. Dipimpin oleh Bung Karno sendiri. Nah, panitia 9 waktu mau proklamasi, setelah proklamasi 17 Agustus, tanggal 18 mau disahkan, ada keberatan terhadap sila pertama. Dirubahlah, dihilangkan 7 kata, diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu sepakat semua. Jadi di sini adalah, kalau toh memang, ini kebetulan ulama juga, adalah kalau menurut Alam Shah dulu, yang ngarang cerita soal ini adalah, bukunya adalah pengorbanan para ulama untuk mau demi NKRI menghilangkan 7 kata. Kalau menurut saya sih tidak juga, karena dengan ketuhanan yang Maha Esa malah lebih tahunya lebih jauh, lebih baik ini sebenarnya. Nah, cuma dengan adanya itu, maka kita harusnya itu jadi pegangan 18 Agustus. Tapi karena kitanya sendiri lupa, adalah pemberontakan 46, ada pemberontakan PKI 48, ada DITII, Kartosuwiryo, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti setelah pemilu 55, bentuk konstituan itu tidak berhasil kita menentukan ya, dasar negara kita ya. Nah, untuk itu selanjutnya adalah dekret presiden 5 Juli. Inilah yang jadi pegangannya. Kalau ini diutak-atik lagi, apa kita mau kembali lagi? Yang satu tetap 1 Juni, yang satu tetap di Piagam Jakarta, kan kacau terus kita. Satu mau negara Islam. Nah, ini tolonglah Bapak-bapak sebagai pendiri negara yang sering bicara bahwa jangan lupakan sejarah. Nah, sejarah inilah yang kita harus ingat betul. Nah, dan sejarah inilah bangsa kita berdiri adalah untuk sederajat sama tinggi dengan bangsa dan negara lain. Bukan jadi budaknya negara lain. Jadi itulah yang perlu dalam hal ini, undang-undang yang dibikin oleh bapak-bapak hendaklah menggambarkan seperti apa yang disampaikan. Penjabaran daripada mukadimah dijabarkan menjadi batang tubuh. Batang tubuh itulah yang harusnya yang dijabarkan sehingga tidak bertentangan. Nah, kita nyatanya sekarang ini banyak sekali undang-undang yang bertentangan satu sama lain, malah bertentangan sendiri dengan mukadimah maupun Pancasilanya. Nah, tolonglah bapak-bapak menslogankan jangan lupa sejarah. Di sini saya ingatkan, tolong sejarah itu betul-betul jangan dilupakan. Terima kasih. Nanti biar yang lain kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertama-tama saya mohon maaf kepada Pak Ustadz, kepada senior, dan teman-teman dari GMBI. Substansi terhadap RUU ini kemarin itu sudah kita diskusikan dan sekarang tahapannya tidak di badan legislasi lagi. Tapi seluruh tuntutan itu sudah kemarin disampaikan lewat pimpinan DPR juga. Nah, nanti atas dasar ini pasti itu akan, semua masukan ini pasti akan didengar. Cuma kan forumnya sekarang tidak lagi di badan legislasi. Jadi masukan Bapak, Ibu, saya, Bapak-bapak semua ini akan kami teruskan nanti langsung ke pimpinan DPR. Saya sudah mengerti apa yang menjadi substansi dan tuntutan kita semua. Dan saya pikir kemarin semua publik juga sudah tahu apa yang menjadi itu. Dan yang kedua, pemerintah juga sudah mengeluarkan statement. Jadi saya yakin dan percaya, karena kalau saya memberikan sesuatu kepada kita, saya salah juga sekarang karena mekanismenya tidak ada di badan legislasi lagi. Tapi menjadi tugas dan kewajiban saya selaku Ketua Balek untuk menyampaikan ini kepada pimpinan DPR, kemudian nanti akan diadakan rapat badan musyawarah, kemudian akan diputuskan dalam paripurna yang akan datang.
Jadi menyangkut soal tuntutan itu. Tapi percaya bahwa DPR pasti mendengar apa yang menjadi harapan dan kritikan dari publik. Itu yang saya pastikan. Jadi saya rasa karena ini kebetulan masih ada delegasi yang lain. Sebentar Pak, saya tidak bermaksud untuk membatasi kita hari ini. Kebetulan saya 1:30 harus baca laporan prolegnas di rapat paripurna. Kemudian saya masih harus menerima satu delegasi dari berkaitan dengan Undang-Undang Ciptaker. Nah, kalau Undang-Undang Ciptaker itu menjadi domain di Badan Legislasi karena memang dibahasnya di sini. Tapi sekali lagi, masukan ini semua elemen bangsa, ya bukan hanya dari semua ulama, semuanya pendeta, apapun, generasi muda, ormas dari berbagai macam lintas, saya pikir semua sudah didengar oleh DPR dan kita tinggal mengawalnya. Dan saya yakin nurani teman-teman yang ada semua di parlemen pasti tidak akan mungkin mengabaikan suara-suara bukti. Jadi terima kasih, kami sudah diingatkan itu. Silakan, saya beri kesempatan satu aja Pak ya, satu aja karena kita giliran saya kebetulan sudah 12:30 saya harus menyampaikan laporan di paripurna. Silakan Pak Ustaz. Cukup diwakili satu lagi ya. Iya baik pimpinan, kami dari anak NKRI, saya Selamat Ma'arif. Pertama, bukan kami yang ingin bertemu dengan Bapak, tapi pihak Sekjen yang mempertemukan. Saya nggak ada agenda ketemu dengan Balik. Itu perlu diingat. Ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian pimpinan Seknek yang tadi meminta kita untuk ketemu. Jadi tolong itu dihargai waktu kami untuk bertemu dengan Bapak. Yang kedua, Balik jangan lepas tanggung jawab. Lolosnya RUU HIP ini, itu juga andil dari Balik. Kalau dari awal Balik menolak ini, nggak sampai ke paripurna. Diloloskan ke paripurna atau tidak. Jadi jangan kemudian melepas tanggung jawab, nggak boleh. Harus gentle. Anda wakil rakyat, Anda terhormat, Anda petinggi negara, nggak boleh melepas begitu. Yang kedua, Pak. Yang ketiga, tolong, saya bukan ulama, tapi negara ini merdeka, itu andil besar ulama. Nggak bisa dipungkiri. Ulama se-Indonesia yang diwakili oleh lembaga tinggi ulama, yang resmi diakui oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, diikuti 34 provinsi daerah Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan maklumatnya. Jelas gamblang, batalkan. Itu nasihat ulama kita. Negeri ini hancur, Pak. Kalau pimpinan pejabat negara nggak dengar nasihat ulama. Dan kami nggak ingin ulama kita keluarkan maklumat baru untuk perang bersama melawan kezaliman ini. Kami nggak ingin itu. Makanya kami konstitusional. Ini tolong diperhatikan. Tuntutan kami jelas. Hari ini puluhan ribu, bahkan mungkin sampai siang akan ratusan ribu datang ke tempat ini. Bapak bisa lihat keluar silahkan. Mereka cuman hari ini ingin dengar bahwa ada keputusan, kepastian dalam paripurna nanti rancangan undang-undang HIP ini dibatalkan, dicabut. Kami nggak ingin ada keputusan yang muncul untuk diganti nama. Kami nggak ingin itu. Karena kami udah mensinyalir bahwa akan ada keputusan untuk dirubah namanya saja dengan alasan menguatkan Pancasila. Omong kosong. Yang kami tuntut dari awal, batalkan, cabut, harga mati. Tanpa syarat. Saya tuntut Bapak, sebentar, sebagai pimpinan Balik, untuk bertanggung jawab di paripurna nanti. Yang mengusulkan agar dicabut pertama kali. Sebagai pertanggungjawaban Anda kepada ulama dan kepada umat kepada rakyat Indonesia. Kami nggak akan pulang, Pak. Kami nggak akan pulang. Kalau belum ada kepastian, rancangan undang-undang dicabut, dibatalkan. Ini sangat penting, Pak. Tolong, negara harus kita jaga. Integritas bangsa harus kita jaga, Pak. Pancasila harus kita selamatkan. Terima kasih. Setuju. Izin pimpinan dari Komando Kesehatan Angkatan Muda Muhammadiyah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pimpinan sebutkan namanya siapa dan dari fraksi mana.
Saya Supratman Andi Aktas dari fraksi Partai Gerindra. Baik, terima kasih. Salam untuk kita semuanya. Kami hadir di sini, sebetulnya kalau seandainya DPR ini cerdas, ya, saya katakan kalau DPR ini cerdas, petinggi negara, organisasi Muhammadiyah 1912 sudah menyatakan menyurati DPR untuk mencabut dari prolegnas dan Omnibus Law. Harusnya nggak pakai lagi. Bahkan Nahdlatul Ulama yang real juga menyatakan itu tidak perlu dalam ada kotak-katik lagi Pancasila. Jadi nggak perlu lagi dibikin acara di DPR itu. Ada apa DPR kalau sampai begini? Jadi saya mohon pimpinan dengan tegas Anda yang memasukkan ke paripurna dan Anda harus bertanggung jawab. Dan sebaiknya supaya tidak melelahkan rakyat Indonesia. Karena kami, Ormas Muhammadiyah yang dari Nusantara bahkan internasional, Pak, sudah menolak. Seluruh kader-kader pemuda, baik di perguruan pencaksilat, bahkan di kesiapsiagaan anggota Muhammadiyah, tapak sucinya, mahasiswanya siap apabila DPR meloloskan Undang-Undang HIP dan Omnibus Law yang mensejahterakan rakyat, akan siap berhadapan dengan rakyat Indonesia. Itu dicamkan. Harusnya DPR kalau cerdas datang ke MUI minta maaf. Itu. Segera lakukan DPR ini. Minta maaf ke MUI. Kula nuwun. Jangan menyengsarakan rakyat di jalan-jalan. Apakah mau DPR mau didudukin rakyat lagi seperti 98? Ya. Harus cerdas DPR itu. Datanglah sowan ke MUI. Itu tokoh pendiri bangsa. Tidak banyak kata Pak itu. Ya. Tolong camkan. Sedikit Pak. Tambahan Pak. DPR sowan ke MUI dan menyatakan mencabut. Kumpul dengan pemuda-pemuda, kumpul dengan organisasi besar muslim. Yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, silaturahim lah. Kalau mau jadi anggota dewan biasanya pada kenceng silaturahimnya sekarang aja. Ya. Demikian dari saya. Tolong sampaikan kepada pimpinan dewan, segera sowan ke MUI dan pimpinan-pimpinan ormas besar di Indonesia. Untuk minta maaf dan mencabut dari prolegnas dan mengusut inisiatornya. Karena itu adalah bagian dari komunisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, ya saya mengerti ini perasaan apa semua yang menjadi tuntutan. Yang kedua, saya ingin dulu menjawab bahwa bukan berarti badan legislasi lepas tangan, sama sekali tidak. Dan saya maksudkan sekarang karena mekanismenya sudah berproses, maka tentu menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan ini, karena proses pengambilan keputusannya kan bukan di sini lagi. Nah, apa yang menjadi tuntutan menjadi tanggung jawab saya untuk menyampaikan itu. Jadi itu pasti kami sampaikan. Yang kedua, terhadap apa yang disampaikan bahwa kami harus datang kemarin lewat pimpinan DPR, itu sudah berkunjung ya, termasuk ke PP Muhammadiyah, diwakili oleh Pak Dasko, juga dari kebetulan dari fraksi yang sama dan diikuti oleh fraksi-fraksi yang lain itu sudah sowan. Bahkan kemarin saya berdua dengan beliau menerima PP Muhammadiyah juga menyangkut soal Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami bertemu dengan Pak Busro Mukadas kemarin, ya kami menerima, mungkin itu bisa dibaca di media. Dan yang menjadi poin-poin tadi sekali lagi, hari ini juga semua yang masukan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan dan kepada mudah-mudahan di forum paripurna nanti itu bisa disampaikan. Gitu. Jadi gini, kalau bisa Pak, karena ini saya punya jadwal. Kan intinya ini sudah semua sama. Cukup satu lagi ya. Ya silakan. Dari sini dong, belum. Ini izin. Dari sini, Pak. Halo. Ya udah, silakan Pak. Izin Pak. Ya. Tolong kalau ada aksi begini wakil rakyat ke depan. Bukan dorong merasa seperti ini. Saya perkenalkan dulu, saya Mayor Purnawan Masaleh, konstitusi dari militer karena sakit hati kepada penjaga negeri ini. Jadi saya minta tolong partai politik yang ada kadernya di sini, kalau ada rakyat yang di sana jangan pasang polisi.
Jangan benturkan kami dengan polisi. Kami rakyatmu, kalian itu kalau mau coblos ngemis rakyat. Tapi rakyat mau ke sini, kalian batasi dengan polisi. Apa itu? Saya marah itu. Yang pertama. Yang kedua, hari Presiden kemarin udah ngomong ya Pak Mahfud MD, bos Presiden Republik Indonesia tolak RUU HIV, dan kalau DPR masih ngotot, berarti banyak komunis di lembaga ini. Betul. Berarti revolusi rakyat akan terbentuk. Revolusi akan terbentuk. Ingat itu. Jangan mendengarkan rakyat di sini. Saya mau menjajah rakyat. Masa itu membentuk dibatasi yang publik? Apa itu? Ini saja. Mohon maaf, saya marah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Pak Pratman, saya ingin langsung sambungkan silakan, untuk silakan. menekankan betapa pentingnya ini segera disikapi oleh Dewan, mau itu di jajaran balik ataupun di unsur yang lain ya. Tadi mengingatkan sejarah yang dikatakan oleh senior kita. Ada sejarah terbaru yang perlu juga kita jadikan bahan referensi untuk menyikapi ini dengan segera. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45, Pak. Ya, prinsip ekonomi kita berubah menjadi liberal, ya, memberikan peran yang demikian dominan kepada swasta, kemudian rakyat kita sendiri menjadi miskin, masalah tenaga kerja asing menjadi merebak. Nah, ini harus dijadikan sebagai refleksi betapa pentingnya untuk menyikapi, menolak, menghentikan pembahasan rancangan undang-undang HIV itu. Demikian, terima kasih. Baik. Pak Ketua, izin satu aja mengingatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 24, anak NKRI ketemu dengan pimpinan DPR. Dan itu berjanji ada 3 hal. Ini kami masih ingat, masih ada rekamannya, masih ada catatannya. Yang pertama, menyetujui dihentikan RUU HIV melalui mekanisme DPR. Ini mungkin balik majukan, dan ini tolong sampaikan bahwa kami ulama, umat sudah menolak, bahkan anak NKRI bergabung 170 ormas, baik Islam maupun nasionalis. Yang kedua, ini janji dari pimpinan, waktu itu dihadiri 3 pimpinan DPR, menyelidiki inisiator dalang di balik RUU HIV. Ini tolong komitmennya nih. Yang ketiga, memproses secara hukum dalang di balik inisiator RUU HIV. Nah, betul kata Ustadz Selamat, kami tidak minta ketemu hari ini. Sebenarnya sudah ketemu dengan pimpinan DPR. Kami kalaupun mau ketemu, nagih janji ini. Ini 24 sudah berjanji bulan Juni, sekarang tanggal 16 Juli. Tanda-tandanya tidak membaik. Nah, mudah-mudahan hari ini sudah final di paripurna, dari balik mendorong sebagai tanggung jawab moral untuk melaksanakan tidak tuntutan ini yang dijanjikan oleh pimpinan DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terakhir Pak ya, kalau bisa terakhir ya. Catatan kami yang saya sampaikan kepada DPR RI ini dalam hal ini balik. 1. MUI seluruh Indonesia sepakat. Ais kariman au mutsyahidan. Allahu Akbar. Yang kedua, ormas Islam terbesar di Nusantara ini, Nahdlatul Ulama, yang langsung di bawah pimpinan Kiai Haji Said Agil Siraj, dan ormas Islam terbesar yang kedua, Muhammadiyah, dan kami anak bangsa sudah sepakat untuk turun ke jalan apabila tidak ada konsensus bahwa RUU HIV dibatalkan. Catat, GMBI sampai mati. Itu prinsip kami. Kenapa? Jadi kita Pak. Sebentar. Ini bukan masalah organisasi. Ini bukan masalah FPI, GNPF, 212, GMBI, atau apapun juga. Ini masalah komitmen kebangsaan. Satu hal yang perlu dicatat. Ketika peringatan-peringatan Allah sudah disampaikan melalui majelis ulama. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa na'udzubillah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jangan dilihat saya sebagai GMBI-nya. Hadratus Syekh Kiai Haji dengan Bakri, pesantren Urug adalah korban PKI. Itu kakek saya. Yang sekarang saya teruskan pesantrennya.
Lalu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Jujur. Kita sudah sepakat, anak NKRI, kita di GMBI tidak akan pernah pulang tanpa ada jaminan bahwa RUU HIP dan Panja HIP akan dibubarkan. Dan sekarang distrik DKI langsung datang ke Mabes Polri untuk melakukan pengaduan masyarakat. Karena 75 tahun kita hidup di NKRI, kita selalu berdampingan, nggak ada masalah. Yang bekerja, yang beraktivitas dalam hal-hal lain. Begitu berdiri BPIP, muncullah RUU HIP, kita saling curiga. Saling curiga. Apa yang terjadi? Satu hal pertanyaan saya, di manakah sense of crisis yang namanya DPR RI yang merupakan penjelmaan tuntutan perintah rakyat? Anggaran dikeluarkan untuk penanganan COVID. Ingat ini amanat. Pak, satu hal, saya tidak mengingatkan kepada Bapak. Tidak sama sekali. Saya hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Besok lusa saya mati, dan mati. Selesai. Hanya sampai kalimat innalillahi. Itulah Masya Allah wa tabarakallah. Sekali lagi. Beri kami kepastian. Kenapa kami di sini keras, tegas seperti saudara saya? Bayangkan Pak. Kita mengikuti prosedur pemerintah ya Habib ya. Layangkan surat. Tanda terima. Kita di luar. Ada yang menghubungi. Bisa masuk. Udah masuk saya masih dipermainkan segala macam. Akhirnya saya tadi di Pamtuk nanya gini. Loh. Kenapa saya bisa hadir di sini ya? Kalau toh sudah hadir di sini saya nggak bisa ketemu dengan balik. Lucu nggak? Pas hadir di sini sudah sepakat kita diterima. Masih dioprek juga. Pak, ingat. Matahari tidak pernah menaungi tumbuhan baru. Artinya, sejarah perulangan dunia ini akan kembali berbalik dan lebih sakit. Oke, kita buka. Selama ini tidak dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945, ini akan kacau terus. Kenapa? Kalau kita hari ini bicara prolegnas apapun juga, jujur, walaupun kita subjektif, tapi tidak menuduh, itu karena duit. Kalau para funding father kita hasil ijtihad. Hadratul Syekh, dari mulai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampai mengeluarkan resolusi jihad. Bung Karno datang. Ya Syekh, ini banyak masyarakat yang berjuang di negara ini. Tapi negara ini bukan negara Islam. Adakah pahala yang Allah berikan kepada para pejuang itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbicara dengan para sahabatnya. Akhirnya keluarlah resolusi jihad. Hubbul watan minal iman. Yang kedua, betapa legowonya umat muslim Habib. Ketika ada kesepakatan Pancasila dalam posisi piagam Jakarta waktu itu, Kiai Haji Wahid Hasyim sudah pulang. Hadratus Syekh Abdullah Muzakir tidak diundang. Kiai Haji Agus Salim pun tidak diundang. Masuklah tahapan akhir, barulah Maramis yang protes. Soekarno gak bisa ngomong apa-apa, nyuruhlah untuk ketemu dengan itu. Umat Islam sepakat, ini adalah amanat tanding padar yang harus diamanatkan. Kalau fraksi Gerindra sepakat untuk menolak ini, insya Allah berkah dari Allah. Karena kita butuh wakil rakyat. Jujur, kita butuh wakil rakyat. Saya berdampingan. Saya dari dulu dengan Ustadz Awid. Mungkin bisa di enggak, sebentar. Ini berilah saya, berilah. Ini bentuk-bentuk luapan. Saya heran gitu. Kok masa Bang tadi hanya dua orang bicara selesai. Oke. Sepakat, kita tutup dengan catatan. Mohon dicatat oleh
Bapak yang terhormat, amanat para alimil ulama dan para sesepuh-sesepuh yang mewarisi kita kecintaan terhadap NKRI seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir secara substansial Untuk silakan Bib. sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kepada Bapak pimpinan dan segenap hadirin wal hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai elemen maupun dari berbagai ormas serta dari tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Saya salah satu dari mewakili lah dari para ulama-ulama kita. Sedikit saya berwasiat untuk diri saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Mari kita kembali bahwa negara kita ini, Pak, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah karunia kemerdekaan ya, yang cukup lama diperjuangkan. Ya, dijajah setiap mereka orang-orang yang datang ke ini negeri. Kita semua sudah tahu. Belanda 350 tahun kurang lebih. Dan kita tidak ada daya upaya. Begitu juga Jepang 3 tahun sekian, Portugis dan seluruhnya. Dan begitu juga mereka-mereka yang selalu datang di sini, semua tidak ada lain kecuali menjajah ini negeri, karena mereka tahu negara kita ini negara yang penuh dengan kekayaan alam. Ya. SDM-nya yang luar biasa. Tetapi perlu diingat, Pak, para ulama-ulama pendiri bangsa, pendiri negara ini harus dihargai. Ya. Tadi disampaikan banyak bagaimana ya, mereka-mereka itu berjuang yang luar biasa. Ya. Dihargain. Tolong. Ya. Minta. Ya. Jangan sampai ulama ini sudah tidak ada lagi tanggung jawab. Sudah berserah diri kepada rakyat. Ini bahaya. Jangan sampai ini negeri kita mau diadu domba. Ya. Jangan sampai, Pak. Saya minta tolong supaya ini segera dibatalkan. Ya. Jadi nggak usah lagi dibahas di prolegnas lagi, bertele-tele, dan ketahuilah, Pak, kalau dengar ucapan ulama pasti berkah. Karena al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu kata Nabi Muhammad pewarisnya para nabi, dan mereka tidak mengharap kekayaan dari ini negeri, tidak. Perjuangan ulama yang luar biasa tanpa pamrih, tidak minta bintang penghargaan, jasa dan lain sebagainya. Ulama bukan mencari dunia. Ulama menyampaikan ini umat supaya bisa beriman, bertakwa, kenal sama Tuhannya. Supaya selamat, supaya beradab. Makanya di antara sila-sila itu kemanusiaan yang adil dan mana keadilan, mana adab. Kalau sudah ulama teriak-teriak masih tidak didengar. Terus ucapan siapa lagi, Pak, yang mau didengar? Saya khawatir, Pak. Saya khawatir. Turun bala yang lebih dahsyat. Bukan hanya COVID. COVID ini makhluk yang tidak ada artinya. Kita sendiri tidak tahu. Kita sudah takut sama COVID. Betul, Pak? Tapi ya, kita diminta untuk selalu takut ya, akan ini amanat. Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu, Pak, kalau mendengar adzan gemeter, pucat setiap mendengar adzan. Beliau tidak pernah takut menghadapi musuh-musuh Allah. Tapi setelah mendengar adzan, beliau itu ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda setiap mendengarkan adzan ini gemetar dan selalu berubah pucat wajah Anda? Beliau mengatakan, ini adalah salah satu dari amanat yang Allah sodorkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka semua enggan memikulnya, tetapi disodorkan kepada manusia-manusia yang dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, mereka berebut daripada amanat. Ini salah satu amanat
Dan hati-hati, jangan sampai ini suara rakyat yang begitu dahsyat. Coba kita perhatikan. Mereka buang waktu, mereka habis-habisan ini, Pak. Sampai miskin sudah nggak karuan, sudah terakhir ini, Pak. Ya. Jangan sampai ya, mau mempermainkan lagi. Dikasih amanat oleh Allah mewakili rakyat. Ini amanat bukan main-main ini, Pak. Kita ini nanti bukan apa. Kita jangan hanya mencari kekayaan pribadi, Pak. Maaf. Ya. Jangan, Pak. Jangan mencari kekayaan pribadi. Dunia ini sebentar, Pak. Umur kita lebih sebentar lagi daripada itu dunia, Pak. Maaf. Tapi berjuanglah untuk membela ini agama, negara, bangsa. Supaya ini negeri berkah. Jangan sampai khianat. Ya. Saya berwasiat untuk diri saya dan insya Allah ada manfaat. Di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Seandainya itu kewenangan itu ada sama saya hari ini, saya pasti langsung kasih jawaban. Tapi seluruh amanah yang Pak Habib sampaikan, semua kawan-kawan dari GMBI juga, ini akan kami teruskan kepada mekanismenya untuk segera diambil. Amin. Pak, interupsi sedikit, Pak. Kalau mekanisme itu ditempuh, ya, oke, kita setuju. Tapi maksud kami di sini, kami punya pegangan gitu. Sikap fraksi Gerindra dan Bapak dari fraksi mana? PKS. Saya Bukhari dari fraksi PKS. Nah, termasuk dari PKS, saya kira sudah punya sikap. Nah, kami membutuhkan pegangan itu, Pak. Sehingga kami bisa menginformasikan kepada rekan-rekan kami yang di luar. Untuk tidak terjadi hal-hal yang lebih... Ya, betul. Pak Supratman, jadi kan gini, ini kan faktanya. Sekarang kan pemerintah mengajukan RUU namanya PIP nih. Tadi kan menterinya datang. Ya kan, ada Mendagri, ada Menko Polhukam, diterima oleh Ketua DPR tadi, menyerahkan rancangan namanya PIP nih. Pertanyaan saya, kemarin kan DPR menyerahkan HIB, kemudian pemerintah nggak ngerespon, sekarang mengeluarkan RUU PIP nih, diajukan ke DPR. Pertanyaan saya, apakah sidang hari ini, mekanismenya, akan ada peluang untuk RUU PIP ini masuk dalam prolegnas atau tidak? Itu aja konkretnya begitu. Itu yang mesti disampaikan ke umat. Baik. Ya, ini kan konkret. Benar. Jadi soal itu kalau Ustaz Selamat Ma'arif ini, kalau itu pasti tidak mungkin otomatis, Pak. Saya belum tahu nih apakah benar sudah ada pemerintah datang menyerahkan. Tapi kalau kemungkinan datang, mungkin yang diserahkan itu adalah DIP dan surat presiden. Jadi itu mekanismenya. Jadi makanya lebih baik, kalaupun nanti apapun perkembangannya, saya akan sampaikan kepada kita semua. Jadi izinkan saya, beri saya kesempatan untuk berkonsultasi kepada pimpinan dan sekaligus mengupdate tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Nah, terkait dengan sikap dan pandangan fraksi masing-masing, percaya sama saya bahwa apa yang disampaikan oleh semua ulama kita pasti akan didengar. Itu pasti akan didengar. Kan ini kita bicara soal komitmen kebangsaan semua kan. Nah kalau itu tuntutan, masa DPR mau tidak mau mendengar itu? Ini soal komitmen kebangsaan. Nah tetapi sekali lagi soal mekanisme pengambilan keputusan kan tidak boleh saya mewakili secara langsung. Karena itu ada mekanismenya yang sudah diatur. Nah izinkan saya sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak, saya mohon dengan sangat, kita langsung aja Pak, ya Pak Ustadz. Karena kebetulan saya ada jadwal. Saya persilakan Pak Habib untuk langsung memimpin doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salhi salal Islam wal muslimin.
Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salal Islam wal muslimin wal muwattinin. Allahumma asqina al-ghaitha wa rahmah la taj'alna minal qanitin wa la taj'alna minal mahrumin wa la ta'khudna bisinin wa dafa' warfa' 'anna minal muslimin al-adha wal bala wal ghala wal qahta wal jawr wal 'adhab wal amrad wal humma wal corona wal awbiat wal ahad wal afat wal baliyat wal fitan wal mihal ma dhahara minha wa batan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur auratina ya Allah. Allahumma astur auratina wa min ra'atina wa qina kulla haulin dunal jannah. Allahumma astur auratil muslimin wa min ra'atihim wa qihim kulla haulin dunal jannah. Allahumma aslih wulatana wa umara'ana wa kubara'ana wa kullatana wa kulla man la tasya' min umurina wa umuril muslimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salal islam muslimin bijaizil mursalin wa alihi tayyibin tahirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Kami duduk di majlis yang mulia ini, ya Allah. Kami mewakili daripada hamba-hamba-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan aspirasi ini, ya Allah, mereka-mereka akan mendengar dan mereka-mereka akan sadar dan mereka-mereka akan betul-betul memperhatikan suara-suara hamba-hamba-Mu, ya Allah, di ini negeri, ya Allah, yang teraniaya, ya Allah, yang terdolimi, ya Allah, hak-haknya, ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan taufik hidayah-Mu yang selalu kami harapkan, ya Allah, petunjuk-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami, ya Allah, dan seluruh anak bangsa di ini negeri, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa Engkau ridhoi dan senantiasa dalam rahmat-Mu, ya Allah. Angkat musibah, bala, bencana, malapetaka, ya Allah, baik pandemi COVID ini, ya Allah. Ya Allah, dari ini negeri dan dari bumi-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Beri petunjuk kami dan seluruh para pemimpin-pemimpin, ya Allah, kami, ya Allah. Dan seluruh ulama-ulama kami, ya Allah. Pelihara mereka, ya Allah. Satukan hati mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Beri keamanan, ya Allah, dalam perjuangan-perjuangan ulama-ulama kami, ya Allah. Dan para tokoh-tokoh ulama-ulama di ini negeri, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak semua. Insyaallah akan segera Tambahan sedikit, Pak Pimpinan. Dengan demikian tolong dibuatkan berita acaranya ya, ya, pertemuan hari ini. Baik. Karena ini kan persoalan Pancasila itu kesepakatan yang dilanggar, biar tidak ada pelanggaran lagi terhadap kesepakatan kita untuk menolak RUU. Buatkan berita acaranya. Ya. Terima kasih. Dengan demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.